Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nawaitu ta'aluma wa ta'lim wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamasuki bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair wa ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma faqihna fiddin wa alimna ta'wil, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Alhamdulillah, kita masih tetap di dalam kitabun niyat dan kita sudah menyelesaikan niyatul julus fil masjid. Yang awal itu kan niyatul dhahab, niat untuk pergi ke masjid. Sekarang kita masuk ke niat duduk di masjid. Kita yang pertemuan yang lalu kita sudah sampai ke niat yang pertama, sudah kan? Sudah. Sekarang kita akan mulai niat yang kedua. Sebelum saya teruskan kelas ini, ada yang nak tanya pasal hal-hal yang tak difahami di kelas-kelas sebelumnya? Oke, kalau tak ada, kita akan teruskan di niat yang kedua. Niat yang kedua. Saya ulangi lagi, niat ini cuma kita niatkan saja. Nanti setelah kita niatkan, pahala kita akan berlipat ganda. Pahala kita akan berlipat ganda karena di dalam Islam tolak ukur pahala bukan perbuatan tapi niat. Semakin banyak niat kita, semakin banyak pahala kita. Niat yang pertama adalah niat untuk sholat berjamaah dan muhafadhah. Muhafadhah ini konsisten untuk sholat berjamaah. Niat yang kedua adalah yanwi muwafaqata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Berniat muwafaqah. Muwafaqah ini mengikuti atau menyamai perilaku Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu yang namanya muwafaqah. Makna muwafaqah itu kita berniat ketika kita duduk di masjid mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena kenapa? Karena setiap orang akan mengikuti siapa yang dia cintai. Saya katakan berkali-kali, yang namanya cinta itu keluar daripada kuasa manusia. Kalau memang Anda cinta terhadap seseorang, Anda akan ikuti orang itu. Anda akan ikuti. Cinta dengan Barat, dengan Eropa, dia akan ikut style Eropa. Cinta dengan Arab, dia akan ikut style Arab. Cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan ikut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada orang suka dengan Iron Man. Rambutnya dia stylenya macam Iron Man, Downey Jr. Subhanallah, ada orang ini bermacam-macam. Ada orang ini bermacam-macam. Kalau memang Anda cinta terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, Anda kena ikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, barang siapa yang cinta, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau Anda cinta sama Allah, ikuti aku, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena itu banyak sekali ulama itu di Indonesia, para habaib itu tidak suka orang-orang itu ketika malam tahun baru amik trompet, tiup trompet. Kenapa? Karena itu adalah perbuatan orang-orang bukan Islam. Anda mengikuti orang-orang bukan Islam. Kalau nak ikuti Nabi, malam tahun baru bersolawat, malam tahun baru buat maulid. Itu baru namanya Anda mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika kita berniat untuk duduk di masjid ini, kita berniat untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi
wasallam haitsu qala innallaha sanna linabiyyikum sananal huda wa anha min sananil huda. Bahwasanya ada hadis mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu sanna linabiyyikum. Sanna ini membuat jalan. Maknanya Allah sudah tunjuk jalan ke Rasulmu. Jalan untuk huda, untuk hidayat. Allah tunjukkan, wahai Rasulullah, ini jalan yang benar. Bukan hanya tunjuk, sudah oleh Allah dilalui semua. Rasul, saya ajak Anda melalui semua jalan. Ini ada orang kan, cuma kalau kita tengok Google Map, kita cuma tahu jalan saja. Tapi bila-bila kita tidak pernah lewat jalan itu, cuma kita tahu ini straight, belok kiri, belok kanan. Tapi mungkin cuma teori, kita belum pernah praktikal. Ada macam itu. Oh, saya nak ke Johor. Oke, Google Map cakap 5 jam sampai Johor. Ikuti saja jalan ini, insya Allah Anda akan sampai. Rasul tak macam itu. Rasul tahu jalan dan sudah pernah lewat. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah buat semua itu. Rasul nak cakap, jangan ikuti selain jalan saya. Saya tahu mana jalan yang benar. Jalan-jalan semua sudah pernah saya tengok. Jalan yang saya ajak kepada Anda adalah jalan yang paling cepat, paling mudah, paling murah. Ada bila-bila jalan itu panjang. Ada kan di Malaysia ini, kalau nak ke TTDA, ada jalan lewat tol. Kita kena touch and go. Cepat, selise, tapi berbayar. Ada jalan yang lain, tak pakai touch and go, lewat kampung-kampung. Betul apa tidak? Pakai lewat kampung-kampung. Jauh tak, tapi jauh. Sudah jauh jalannya kecil pula. Dan banyak roadblock biasanya. Banyak roadblock. Loh, Anda akan sampai ke titik DI. Ada lagi jalan cepat. Selisa, tak ada touch and go pula. Ustaz Zaman tahu macam itu. Tahu dia jalan-jalan sudah disurvei semua sama dia. Ada macam itu. Ada juga jalan sudah jauh berbayar pula. Jauh berbayar pula. Ada lagi sudah jauh tak sampai titik dia pula. Sampainya Ampang. Sof tengok. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cakap, loh, Anda mungkin boleh sampai ke Allah, tapi jalan yang paling cepat untuk sampai ke Allah adalah ikut saya. Adalah ikut saya. Kalau Anda ikut jalan saya, maka Anda akan sampai ke Allah dengan cepat, selise, tanpa berbayar pula. Tapi kalau Anda ikut jalan Anda sendiri, saya takut boleh jadi Anda tersesat sampai ke Banjaran Titiwangse. Loh iya, kalau cuma tersesat. Kalau bertemu harimau macam mana? Saya tengok di Malaysia ini banyak monkey, banyak ular. Ada kawan saya pernah bertemu babi hutan. Loh, kalau Anda tersesat di Banjaran Titiwangse, Anda bertemu anaconda macam mana? Ular anaconda. Oh, tak ada. Tak ada apa tak pernah tengok? Tak pernah tengok belum tentu. Tak ada. Kalau Anda tersesat macam mana? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya ini diberi hidayat oleh Allah. Allah memberikan kepada saya jalan untuk sampai ke Allah. Jalannya banyak. Karena itu Suf, Anda kalau tengok banyak sekali agama selain Islam ini buat apa ya saya tengok ya. Kalau orang-orang Indonesia cakapnya tirakat, kalau orang-orang Arab cakapnya riyadhah. Apa orang Melayu cakapnya Ustaz Zaman? Bersuluk.
Loh, orang selain Islam pun juga bersuluk. Saya pernah tengok ada orang Buddha puasa 40 hari, tidak makan 7 hari. Di dekat rumah saya, bukan di kampung saya, di kota saya, ada yang belajar sihir. Belajar, mereka bersuluk. Mereka bersuluk, tapi dengan suluk cara sihir. Tak boleh menyentuh tanah 7 hari, kena tidur di pohon, kena tidur macam lelawar, kena ditanam, kena macam-macam. Dengan waktu-waktu tertentu. Islam pun juga punya bersuluk. Tapi suluknya Islam, kata-kata salaka, suluk itu maknanya menempuh. Suluknya Islam, dia akan menempuh dan dia akan sampai ke Allah. Suluknya orang sihir akan sampai di ilmu-ilmu yang dia kehendaki. Saya boleh sihir orang, saya boleh buat ini. Orang Buddha pun juga boleh bersuluk. Juga boleh bersuluk. Macam-macam. Tapi di antara semua suluk itu, yang hanya boleh menyampaikan kita kepada Allah adalah suluknya Islam. Sof tengok. Jadi bukan karena puan-puan Anda hidup di zaman yang bukan Anda, saya sebenarnya, dan batch saya Ustadz Zaman ini hidup di zaman yang tak jelas mana benar mana salah. Saya katakan bomoh dan Ustadz beza-beza sikit sekarang. Bomoh pun pakai serban, pakai rida. Benar. Di Indonesia itu ada bomoh, cakapnya pakaian macam Ustadz, tapi memburu jin. Kerjanya memburu jin. Saya cakap, sejak kapan Ustadz memburu jin? Yang saya tahu Ustadz itu mengajar ilmu. Tapi ini ada yang cakap Ustadz tapi memburu jin. Macam-macam. Sekarang ini hampir tak ada beza mana Ustadz mana bomoh. Mana Ustadz mana bomoh. Tapi kalau Anda ikut suluknya bomoh, Anda tak akan sampai Allah. Anda tak akan sampai Allah. Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya jangan ikut selain sunnahku, jangan ikut selain jalanku. Karena hanya jalanku yang boleh sampai. Jalan banyak, tapi yang sampai ke tujuan hakiki hanya jalanku sahaja. Dan di antara jalanku adalah sholat di masjid. Sof tengok. Lau shallaitum fi buyutikum kama shalla hadzal mutakhallif idzan la taraktum sunnata nabiyyikum wala dhalaltum. Ketika Rasul cakap ini, ada satu orang laki-laki dulu sering sholat, tapi tiba-tiba tak pernah sholat lagi, tak pernah sholat di masjid maksudnya. Rasul tanya, fulan ini mana? Akhirnya dipanggil fulan itu. Anda kenapa tak sholat di masjid? Saya sholat di rumah ya Allah. Saya sholat di rumah ya Rasulullah. Apa katanya? Lau shallaitum fi buyutikum, katanya Rasulullah. Kalau kalian semua sholat di rumah-rumah kalian, kama shalla hadzal mutakhallif, macam budak yang terlambat ini, katanya Rasulullah. Cakapnya hadzal mutakhallif, tak sebut namanya. Orang ini, budak ini, idzan, maka kalian sudah meninggalkan jalan nabimu. Sunnah itu maknanya jalan. Sunnah maknanya apa? Jalan. Oh, ini adalah sunnahnya Rasul. Bersiwak adalah sunnahnya Rasul. Makna bersiwak sunnahnya Rasul. Bersiwak adalah jalannya Rasul. Rasul menempuh jalan ini. Ada orang ketika nak tidur makan, baru tidur. Ada orang ketika nak tidur tengok YouTube, baru tidur. Ada orang ketika nak tidur membaca buku, tidur. Itu bukan sunnah Rasul. Sunnah Rasul ketika nak tidur bersiwak. So, macam itu. Jalannya Rasul, stylenya Rasul, nak tidur siwak.
Ada orang nak makan, cuci tangan. Ada lagi yang nak makan, cuci kaki. Ada tak? Banyak ada orang nak makan sekarang ini, kalau nak makan orang-orang difoto dahulu, letak di Facebook, di Instagram, sedapnya, atau letak di mana namanya, di WhatsApp. Setelah itu dengan kawan-kawannya selfie, letak di Instagram. Ada orang macam itu, buat banyak-banyak tapi tak baca Allahumma barik lana fima rozaqtana. Loh, itu jalan, itu style, tapi itu bukan stylenya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini bila-bila sholat 1000 rakaat, sholat 100 rakaat, tapi hal-hal yang kecil kita lupakan. Nak makan cuci tangan, makan pakai tangan, tak makan pakai sendok. Karena sunnah Rasul makan memakai tangan. Sebelum makan baca Allahumma barik lana. Setelah makan cakap alhamdulillah. Itu hal-hal kecil tapi itu adalah stylenya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan remehkan doa Allahumma barik lana. Ada sebuah cerita budak kecil masih tadika, paginya belajar doa sebelum makan, Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Malam-malamnya pulang ke rumah, di jalan pulang ke rumah tengok Pontianak. Dia tak ada yang hafal, hanya hafal Allahumma barik lana. Di depan Pontianak dia membaca doa Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Pontianaknya lari. Baru kali ini ada orang nak makan saya. Baru kali ini ada orang nak makan saya. Biasanya orang bertemu saya cakapnya ayat kursi, ini baca Yasin. Ini ada orang bertemu dengan saya baca doa makan Allahumma barik lana. Ini dahsyat, dia nak makan saya. Ini sudah bukan orang lagi, tak tahu apa lari. Itulah dahsyatnya doa Allahumma barik lana. Itu adalah style Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maknanya sunnah. Sunnah adalah jalan, bagaimana cara hidup kita. Karena itu Islam itu bukan hanya agama. Islam itu lifestyle, bagaimana Anda hidup. Karena itu bukan maknanya oh Islam itu di masjid saja. Salah. Itu bukan ajaran Islam. Islam adalah di masjid dan di luar masjid. Islam ada di tandas, Islam ada di musola, Islam ada di kelas, Islam ada di pasar raya pun ada Islam, di jalan pun ada Islam, di kereta pun ada Islam. Maknanya ajaran Islam ada di semua. Islam mempunyai semua hal di ajaran-ajarannya. Barang siapa yang sholat di rumahnya, maka dia sudah keluar daripada style Islam. Dia sudah keluar daripada jalan Islam. Barang siapa kalau kalian sholat di rumah kalian macam budak ini sholat di rumahnya, maka kalian sudah meninggalkan jalan nabimu. Kalau kalian meninggalkan jalan nabimu, la dolaltum, kata-kata la itu untuk confirm, sungguh kalian sudah tersesat. So, tengok, kalian sudah tersesat. Maknanya kalau kalian tidak ikut jalan saya, Anda akan tersesat. Ada, dan mengikuti jalan Rasul itu berbeza-beza levelnya. Berbeza-beza levelnya. Ada yang ekstrim, tidak buat apa-apa kecuali Rasul pernah buat. Oh, itu level yang sangat tinggi itu. Itu levelnya para ulama. Itu levelnya para ulama. Ada seorang imam namanya Al-Imam Ahmad bin Hambal, tidak pernah makan tembikai. Tidak pernah makan tembikai. Orang-orang macam tanya, kenapa imam tak pernah makan tembikai? Haramkah tembikai? Tak haram tembikai. Cuma saya tidak pernah tengok hadis macam mana Rasulullah memotong tembikai. Apakah memotongnya dengan segitiga macam ini,
Ada saya tengok orang-orang Melayu cakapnya 4. Ada yang bulat-bulat. Yang sunnah yang mana? Tak ada yang tahu. Tak ada, Habib. Ketika makan semuanya sedap, tak ada sunnah. Tak ada sunnah, semuanya sedap. Al-Imam Ahmad bin Hambal tak nak makan tembikai. Kenapa? Karena takut ketika makan tembikai tak ikut sunnah. Itu ulama hanya makan yang sunnah. Kalau kita levelnya yang penting halal. Yang penting macam itu kan? Ada ini halal tak? Ada mungkin kita ke Thailand, tengok makanan yang sikit baru kita tak pernah tengok di Melayu, tak pernah tengok di Malaysia. Pertanyaan pertama yang ada di otak Anda apa? Halal tak? Ulama dahulu bukan halal tak, sunnah tak? Tengok, sunnah tak? Itu sudah levelnya apa? Levelnya ulama. Kita ini level alama. Level apa? Kita ini level alama. Yang penting halal. Benar itu benar. Kita di kedai-kedai manapun, awal kita tengok halal. Dan orang pun hanya tulis, tapi tidak ada yang tengok sunnah. Ada? Tak ada. Karena sudah itulah level kita. Di Jordan dulu, kita kalau nak penat kelas, dulu saya di Jordan tuh belajar kelas filsafat, ilmu kalam yang penat macam itu. Kita kalau sudah penat, kita datang ke sebuah pohon besar. Orang-orang Jordan cakapnya ini pohon Nabi. Ini pohon Nabi. Kenapa? Karena Nabi ketika bepergian ke Syam akan istirahat di pohon itu. Abdullah bin Umar ketika bepergian ke Syam bukan hanya duduk di situ, tapi berputar di pohon itu. Sahabat-sahabat pelik sikit, kenapa Anda berputar di pohon ini? Iya, karena dulu Rasul pernah buat itu. Hanya berputar, mungkin itu bukan sunnah pula. Rasul nak cari tempat duduk, kena pusing saja. Bukan itu sunnah. Tak, karena Rasul buat ini, saya pun nak buat ini. Itu levelnya sunnahnya para sahabat. Saya dulu pergi ke sana, cuma tengok, oh ini pokoknya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak ada di pikiran kami ketika itu macam mana Rasul duduk, menghadap kemana, tak ada. Karena sudah hanya menjadi tempat untuk berselfie. Tempat untuk berselfie. Kita cuma foto. Setelah itu, alhamdulillah, sudah dari pokok Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada untuk, subhanallah, itulah orang zaman sekarang. Itulah orang zaman, dan saya pun termasuk orang zaman sekarang. Kita kalau tengok ulama-ulama zaman dahulu, karena itu Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ini tabi'i, dia itu pernah tengok sahabat yang tua-tua. Ketika beliau masih budak, pernah tengok sahabat yang tua-tua. Beliau cakap apa? Kalau Anda tengok sahabat, mungkin Anda tengok ini orang gila. Mungkin Anda tengok ini orang gila. Kenapa? Karena benar-benar strict dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang sekarang kalau ada orang strict dengan Rasul, cakapnya apa? Ekstremis. Di Indonesia lebih lagi, fundamentalis. Bilang maknanya orang-orang yang keras, orang-orang yang keras. Dan barang siapa tengok, bukan hanya di Indonesia, mungkin di semua tempat kalau ada orang terlalu strict, ini tak boleh, ini haram, ini halal, ini haram, ini halal, cakapnya apa? Ini keras, ini keras, kita tak boleh ikuti ini. Maknanya bila-bila Anda tak boleh ikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, man ahya sunnatan min sunani fa ana syafi'uhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang tengok ada
Sunnahku yang sudah tidak ada orang buat. Sunnah yang tidak ada orang buat. Banyak sebenarnya sunnah-sunnah yang sudah apa? Sudah mati. Tak tahu di Malaysia dibuat tak? Setelah sholat sunnah fajar, itu ada sunnah tidur sekejap. Tidur mungkin bukan tidur, berbaring. Ada yang buat setelah sunat fajar. Bukan setelah sholat subuh, setelah sholat sunnah qobliyah subuh. Tidur, bukan tidur, berbaring macam ini, menghadap kiblat. Ada yang buat macam itu? Tak ada. Kalau ada orang boleh menghidupkan lagi sunnah ini, maka masuk hadis ini. Maknanya sunnah ini sudah mati. Sunnah ini sudah mati. Banyak sekali sunnah-sunnah yang sudah makna mati ini, sunnah ini tak punya nyawa. Maknanya sudah tidak ada yang melakukan lagi. Barang siapa tengok sunnah yang tidak pernah dilakukan lagi, kemudian dia melakukannya sampai orang-orang semuanya juga buat, maka ana syafi'uhu yaumal qiyamah, katanya Rasul. Maka aku yang akan menolongnya pada hari kiamat. Tak usah risau maksiat banyak, saya akan buat, saya akan tolong dia pada hari kiamat. Karena menghidupkan sunnah yang sudah tak ada orang buat, susah. Tak ada orang buat susah. Banyak sekali sunnah-sunnah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam buat, tapi sekarang tak ada. Dulu ada di Hadramut itu kepala Qabilah Ba'alawi. Kepala Qabilah Ba'alawi. Ada guru saya lewat rumahnya, di depannya itu ada macam daging panjang diletak depan rumah, macam dikeringkan. Pelik. Kenapa Anda buat macam ini? Ini adalah sunnah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Idul Adha diberi banyak daging. Kan tak mungkin daging itu habis 1 hari 1 malam. Tak mungkin. Anda boleh makan daging 1 kilo. Kalau boleh makan 1 kilo, kolesterol naik semua. Boleh Habib makan 1 kilo, tapi habis itu makan obat kolesterol. Saya punya kawan saya macam itu, terkena gula, penyakit kencing manis. Nah, kencing manis, tapi dia senang gula, senang makan yang manis-manis. Macam mana? Iya Habib, saya ketika makan cake yang manis-manis, setelah saya makan cake, saya makan obat. Jadi makan cake dahulu terus makan obat. Kita tak akan bisa makan daging 1 kilo, 2 kilo 1 hari. Terus macam mana? Dulu kan tak ada peti sejuk. Macam mana? Diletak di depan rumah, terkena matahari, kering. Akhirnya boleh tahan lama. Boleh tahan lama. Ini adalah sunnah. Sof, tengok. Banyak sekali sunnah-sunnah yang kita tidak ketahui dan sudah tak ada yang buat. Tak ada yang buat. Kalau kita boleh untuk menghidupkan sunnah-sunnah itu balik, katanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'ana syafi'uhu yaumal qiyamah, maka aku yang akan memberi dia syafaat pada hari kiamat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yunadi kulla yaumin malakin minal Madinah man taraka sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam haruma alaihi syafa'atuhu yaumal qiyamah. Katanya di sebuah hadis dikatakan, setiap hari ada satu malaikat, tugasnya dia hanya berseru setiap hari, cuma kita tak dengar saja, kita tak dengar. Setiap hari akan ada satu malaikat cakap di Madinah berseru, barang siapa yang meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka syafaatnya dia tidak akan mendapat, diharamkan atasnya syafaat Rasul pada hari kiamat. Anda tahu, dulu kami belajar di
BA ketika di Al-Ahqaf dahulu, ada sebuah cara pengambilan hukum yang namanya amal perbuatan orang Madinah. Jadi, amal perbuatan orang Madinah, bukan yang sekarang, amal perbuatan orang Madinah di 100 tahun yang pertama. Itu adalah hukum, macam Al-Quran wa Sunnah. Apa yang diperbuat oleh orang ahli Madinah, maka Rasul contohkan. Kenapa? Karena orang ahli Madinah adalah orang yang tahu bagaimana hidup Rasul, karena Rasul hidup di Madinah. Berbeza dengan amalnya orang di TDI, bukan sunnah. Apalagi amalnya orang Gombak, juga bukan sunnah. Apalagi amalnya orang Genting Highland, bukan sunnah. Ada semacam ini di Tarim. Karena di Tarim ini banyak ulama. Jadi apa yang dilakukan di Tarim boleh menjadi hukum. Tidak semua, beberapa. Jadi ada ribuan ulama buat satu benda. Maknanya benda ini benar. Kalau benda ini tak benar, tak mungkin ribuan ulama buat. Dulu ketika abad pertama Hijriah, ada beberapa hal yang semua orang Madinah buat. Di antaranya orang Madinah, kalau apa ya, dulu daging itu, sekarang kan sudah tak ada. Ada tak di sini kalau ada daging ini 1 kilogram, 2 kilogram macam ini, 2 kilogram. Nanti di sini ada, jadi macam daging, sini 2 kilogram, sini mangga barangnya. Masih ada macam itu? Tak ada kan? Kalau di pasar raya kan sudah semuanya digital semua. Letak, keluar, angka. Ketika orang itu nak cak, dulu kan tak ada 1 kilogram, tak ada. Dulu itu adanya yang namanya mut dan rotel. Macam mana ya? Sampai sekarang di Tarim masih ada. Jadi tempat macam ini itu namanya rotel. Oh, saya nak beli itu 1 rotel. Oh ya, 1. Letak 1 lagi. Apa namanya itu? 1 cupak. Nah, macam Alibaba sama Kasim Baba dulu. 1 cupak. Macam itu. Lah, cupak yang dipakai oleh Nabi, cupak yang mana? Cupak yang mana? Orang akan tengok karena cupak itu berbeza loh ya. Apakah cupak yang dipakai Kasim Baba dulu itu sama dengan cupak yang dipakai Rasul? Belum tentu. Bagaimana cara kita mengetahui cupaknya Rasulullah, cupak yang dipakai ketika zaman Rasulullah? Semua tengok orang Madinah. Karena orang Madinah semua amalnya tengok Rasul. Ketika orang lain sholat taraweh 20 rakaat, orang ahli Madinah 36 rakaat. Kenapa? Karena Rasulullah contohkan khusus di Madinah 36 rakaat. Kenapa? Karena pahalanya lebih sedikit daripada di Mekah. Alamak, kalau Madinah saja 36, lah kita di Gombak berapa? Karena Madinah 1000. 1 rakaat macam 1000 rakaat di Masjid Madinah. Di Mekah 100.000. Karena itu orang ahli Madinah tak nak kalah, sholat tarawihnya lebih banyak daripada orang Mekah. Saya tengok macam mana kalau kita bukan di Mekah, di Madinah, kita di Gombak. Mestinya sholat tarawih kita 1000 rakaat. Sekarang masih ada perdebatan, Habib tarawihnya 8 apa 20? 1000. Berapa? 1000. Agar kita sama seperti orang Mekah, orang Madinah. Kita punya pahala banyak. Yang benar mana Habib? Yang benar yang 8 apa yang 20? Yang sholat yang benar. Yang salah adalah yang tak. Habib, kita kena kunut apa tak kunut? Sholat subuh. Kena sholat subuh. Itulah cara berpikir Islam. Orang-orang zaman dahulu tak tengok hal-hal semacam itu. Sof tengok, ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam
membuat sebuah jalan, membuat sebuah sunnah, maka orang yang paling dekat dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dialah yang tahu. Karena itu yang cakap, malaikat yang cakap bukan malaikat cakap di pintu masuk Gombak, bukan di pintu masuk TTDI, tapi di pintu masuk kota Madinah. Karena di kota Madinah lah sunnah Rasul dijaga. Sunnah Rasul dijaga. Kenapa? Karena di Madinah Rasul tinggal dan di Madinah Rasul dimakamkan. Karena itu setiap hari ada malaikat berteriak dan berseru, barang siapa meninggalkan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Anda di Madinah, maka diharamkan atasnya syafaat hari kiamat. Tengok. Kenapa? Karena ketika Anda meninggalkan sunnah Rasul, apalagi Anda di Madinah, macam Anda tidak menghormati Rasul yang dikubur di kota Anda. Niat yang ketiga adalah yanwi mukatharatu jam'il muslimin. Niat yang ketiga, ketika dia duduk di masjid, walaupun Anda tak sholat, macam kita ini duduk, tapi kita ini apa? Belajar. Ada orang kenapa nak ke masjid? Seronok saja. Seronok? Jangan sekali-kali puan-puan halau anak kecil untuk di masjid. Jangan sekali-kali. Biarkan mereka di masjid. Kecuali anak kecil yang masih belum mumayyiz. Belum? Maknanya dia belum boleh cakap, belum boleh sadar. Itu kena dihalau memang. Karena bila-bila dia berak atau kencing tak cakap, tapi kalau sudah boleh cakap, saya nak kencing, pergi tandas. Jangan sekali-kali anak kecil macam itu dihalau untuk ke masjid. Biarkan mereka itu bermain di masjid. Ada sebuah hadis mengatakan, tengok masjid-masjid kalian. Kalau masjid-masjid kalian itu banyak anak kecil senang bermain di situ, maknanya Islam oke. Tapi kalau masjid itu macam sepi, tak ada anak kecil, tak ada tertawa anak kecil, hati-hati. Maknanya kehancuran sudah dekat. Kehancuran sudah dekat. Niat yang ketiga adalah kita berniat untuk memperbanyak jam'il muslimin. Jumlah muslim. Bila-bila kan ada kan orang-orang tengok, Masya Allah ya masjid TTDI itu, masjid At-Taqwa ini, kenapa? Jamaahnya banyak. Jamaahnya banyak. Mungkin saja yang banyak itu orangnya, belum tentu yang sholat banyak. Yang sholat dari 100, mungkin yang sholat 30. Yang 70 kenapa? Seronok saja di masjid TTDI, dingin, bersih. Itu yang 70. Mungkin saja semuanya sholat. Apapun yang Anda lakukan ketika Anda di masjid, Anda kena di masjid itu berniat memperbanyak jamaah muslimin. Saya ingin terlihat masjid ini ramai. Ingin terlihat masjid ini ramai. Walaupun saya tak nak sholat di sini, saya sudah sholat di rumah dengan istri saya. Tapi saya di sini hanya agar orang tengok Islam itu kuat. Dari mana? Masjid ramai. Islam kuat itu kita boleh tengok masjidnya ramai atau tak. Bukan pasar rayanya ramai atau tak. Islam kuat. Kenapa? Pavilion ramai. Pavilion ramai. Bukan itu tolak ukur kuatnya Islam. Islam itu kuat kalau masjidnya ramai. Karena itu kebangkitan Islam, katanya Islam itu akan bangkit ketika sholat subuh macam sholat Jumat. Boleh macam itu. Sholat subuh macam sholat Jumat. Sholat Jumat sampai tak cukup masjidnya, sampai tak cukup. Sholat subuh sop awal pun tak cukup. Tak cukup penuh maksudnya. Tak cukup penuh. Di masjid TTDI berapa jamaah sholat subuhnya? Berapa saf? 10 saf. Tak sampai 9.
Tak sampai pula, sudah saya tak nak cakap setelahnya. Awal kita nak tahu kebangkitan Islam, tengok sholat subuhnya. Kalau nak cari rumah, tengok masjid atau surau yang sholat subuhnya banyak. Cari rumah dekat situ. Insya Allah rumah itu akan berkah. Rumah itu akan berkah. Dan kita ketika nak ke masjid, kita berniat untuk memperbanyak jamaah yang ada di masjid itu. Walaupun kita tak sholat, tapi niatnya memperbanyak jamaah. Yanwi mukatharata jam'il muslimin liyahsulalahul fadlul adim fayasiru min jumlatihim. Kalau kenapa Anda nak ke masjid? Saya tak nak sholat, saya cuma ingin jamaah masjid terlihat banyak. Akhirnya Anda juga dihitung dan diberi pahala oleh Allah macam orang yang sholat berjamaah. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Dengan catatan kalau dia itu ikhlas, walaupun saya ini tak sholat ke masjid, saya hanya ingin main-main saja, tengok masjid itu. Dulu kami ketika di Jordan, air sikit, jadi kalau air itu habis kami ke masjid, bukan untuk sholat, untuk ke tandas, bila kelepas ke tandas, nah so kita tunggu sekalian. Alhamdulillah tidak ada di Malaysia ini air habis. Yang ada pipe rusak. Dulu kami di Jordan air tak ada. Kalau air habis kita kena ke masjid. Ke masjid. Kalau memang Anda benar-benar ikhlas, saya ke masjid ini memang untuk memperbanyak jamaatul muslimin, dan saya ikhlas. Anda akan masuk daripada orang-orang yang sholat berjamaah di situ. Walaupun Anda tak sholat berjamaah, tapi oleh Allah akan dianggap sholat berjamaah. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan man kathara sawada qaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang memperbanyak jamaah. Sawat ini apa di situ translate-nya? Hitam. Apa translate-nya di situ? Kan itu. Orang-orang zaman dahulu kalau nak berperang, tengok tentara, mereka dari atas, mereka tengok macam ini. Hitamnya banyak. Karena mereka tentara itu pakai baju hitam, ininya pakai hitam, kudanya banyak yang hitam. Karena itu kalau hitamnya banyak, maknanya musuhnya ramai. Macam itu. Ini nak cakap, barang siapa memperbanyak hitamnya sebuah kaum, maknanya dia memperbanyak kaum itu, maka dia dari kaum itu. Oh, ada orang ketika malam tahun baru ramai-ramai berbuat maksiat. Saya tak ikut itu. Saya hanya tengok saja. Agar orang yang berbuat maksiat terlihat banyak. Anda tak berbuat maksiat, Suf. Anda cuma hadir saja. Anda termasuk oleh Allah dianggap berbuat maksiat. Suf. LGBT banyak, apa sikit? Saya ingin pura-pura menjadi LGBT saja. Anda termasuk dari LGBT. Saya bukan LGBT, Habib. Iya, tapi Anda memperbanyak jumlah mereka. Ketika orang tengok, Masya Allah, fulan jadi LGBT. Padahal bukan. Tapi dia lembut-lembut juga macam LGBT. Kenapa? Karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat laki-laki yang berbuat macam perempuan atau sebaliknya. Berbuat itu saja, walaupun jiwanya tak macam itu, Rasul melaknatnya. Kenapa? Karena ada unsur memperbanyak jumlah.
jumlah. Karena jumlah kalau banyak berbahaya. Jumlah kalau banyak berbahaya, apapun itu. Karena jumlah boleh merubah. Boleh merubah. Di pilihan raya, yang banyak dia yang menang. Betul apa tak? Yang banyak dia yang menang. Ketika demonstrasi, kalau banyak, berapa yang hadir? 5 juta. Wih, banyak sangat. Saya tengok. Habib, saya tak nak ikut. Saya ingin memperbanyak jumlah. Walaupun Anda tak ikut, tapi niat Anda memperbanyak, Anda masuk dari dalamnya. Barang siapa yang ke masjid tidak untuk sholat, tapi untuk memperbanyak jumlah orang yang sholat dari pandangan orang lain, dia termasuk orang yang sholat. Begitu pula, barang siapa hadir ke sebuah majelis maksiat hanya untuk memperbanyak orang yang hadir itu saja, saya tak hadir cuma agar orang tengok macam banyak, Anda termasuk orang yang bermaksiat. Itulah makna man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisawadil a'dham. Kalau Anda tengok, Habib, akidah apa yang benar? Tengok yang paling banyak. Karena Islam ini sekarang ini banyak. Ada yang Syiah, ada yang Wahabi, ada yang Ahli Sunnah, ada yang ini, ada yang itu. Mana yang benar? Tengok yang paling banyak. Tengok yang paling banyak jumlahnya. Alaikum bisawadil a'dham. Sawad itu hitam. Hitam itu maknanya jumlah. Kenapa dibilang sawad? Karena pada zaman dahulu kalau ada orang berperang, untuk mengira jumlah musuh, tengok hitam-hitamnya. Tengok apa? Hitam-hitamnya. Hendaklah kalian itu mengikuti jumlah yang paling banyak. Islam agama, akidah yang benar di dalam Islam adalah akidah yang paling banyak dianut oleh orang Muslim. Tengok ahli sunnah, Malaysia semua ahli sunnah, Indonesia, Arab semua ahli sunnah. Syiah hanya di Iran, hanya di Iran, itu pun tak semua, sikit di situ, sikit di sini. Maknanya jumlahnya tidak banyak, yang banyak tetap ahli sunnah. Habib, di situ ada orang sholatnya zuhur bukan 4 rakaat, Habib. Berapa? 2 rakaat. Berapa orang yang sholat? 100 orang. Tak banyak. Yang sholat zuhur 4 rakaat lebih banyak. Dulu ada di Surabaya, orang sholat 7 waktu, bukan 5 waktu. Mungkin 5 waktu sikit mungkin. Dia nak tambah 2, menjadi 7 waktu. Padahal 5 waktu saja sudah banyak yang tak sholat. Ini 7 waktu pula. Yang benar mana, Habib? 7 waktu atau 5 waktu? Saya cakap, yang paling banyak mana? Yang paling banyak? Apakah banyak yang sholat 7 waktu atau yang sholat 5 waktu? Dulu ada di Malang, orang sholat menggunakan bahasa Indonesia. Allah Maha Besar. Benar, bukan Allahu Akbar, tapi Allah Maha Besar. Bismillahirrahmanirrahim, dia cakapnya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada orang sholat dengan bahasa Indonesia. Mungkin nanti akan ada orang di mana namanya? Di Eropa, sholat dengan menggunakan bahasa Inggris. Akan ada orang menggunakan bahasa Perancis, menggunakan bahasa Itali. Akan ada. Mana yang benar, Habib? Apakah sholat menggunakan bahasa apa yang benar? Tengok yang paling ramai mana. Yang sholat, alhamdulillah kan, TTDS semuanya pakai bahasa Arab semua kan sholatnya. Bismillahirrahmanirrahim, tetap Al-Fatihah kan. Semua orang Melayu, semua orang Indonesia, Thailand, manapun Islam, sholatnya memakai bahasa Arab semua. Maknanya itulah yang benar. Rasul tahu, kalau diberitahu oleh Allah,
akan ada orang-orang yang mempunyai tafsiran di agama ini, tafsiran yang pelik-pelik. Jangan tertipu, jangan tertipu. Tengoklah jumlah yang paling banyak. Jangan kalian sekali-kali mengasingkan diri Anda dari jumlah yang paling banyak. Kenapa? Fa inna dzi'ba ya'khudul qasiyata syaridah, katanya. Kalau ada gerombolan kambing, biasanya ada satu kambing yang terasingkan daripada jamaah. Dia berjalan sendiri. Atau kalau kambing itu berjalan, ada satu kambing yang paling belakang. Dia paling lambat. Kenapa saya tanya kambing itu? Saya tak nak ikut kawan-kawan saya. Saya ingin sendiri. Dasar kambing, saya bilang. Dia ingin sendiri. Hati-hati wahai kambing. Kenapa? Fa inna dzi'ba ya'khudul qasiyatas syaridah. Yang namanya serigala, dia tidak akan menyerang gerombolan kambing yang banyak. Karena kambing yang banyak akan mengalahkan satu serigala. Tapi serigala kalau nak memangsa kambing, dia tidak akan memangsa yang jamaah. Dia akan amik yang paling jauh, paling asing. Kenapa? Karena kalau face to face, kambing lawan serigala, siapa yang menang? Kambing, Habib. Iya, kambing jadi sub kawah nanti jadinya. Sub kawah kambing. Bukan kambing lagi, akan berubah. Akan berubah jadi stick. Kambing lawan serigala jelas menang serigala. Ketika serigala nak memangsa kambing, yang dimangsa bukan yang paling depan, bukan yang paling tengah, tapi yang paling akhir, yang paling jauh, yang paling terasingkan. Rasul nak cakap, jangan kalian mengasingkan diri kalian dari jamaah yang paling besar. Anda kena ikut jamaah yang paling besar. Karena Allah berjanji majoriti umat ini akan masuk surga. Maknanya yang tak masuk surga hanya sikit. Jangan jadi yang sikit, jadilah yang banyak. Karena kambing, karena serigala, yaitu neraka, hanya akan memakan kambing yang paling jauh dan paling asing daripada jamaah-jamaahnya, daripada kawan-kawannya. Ala maknal hadis. Ini hadisnya bimakna bukan bilafad. Wa fi khabar majalisud dzikri fil masajid yaqulullahu ta'ala malaikati humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Ketika ada sebuah majelis zikir dengan orang yang banyak, ada majelis zikir dengan orang yang banyak, katanya Allah, wahai malaikat, tulis semua orang yang di masjid TTDI sedang mengaji kitab an-niyat, semua tulis. Ya Allah, ada 1-2 orang tak nak mengaji. Kenapa tak nak mengaji? Buku pun tak ada. Zaman tak buat kah? Tak buat zaman. Tersilap. Ada 1-2 puan-puan tak nak mengaji, Habib. Kenapa? Nak tagih hutang saja. Kak Mimi punya hutang, dia nak tagih. Oh, wahai malaikatku, walaupun mereka tak nak mengaji, tulis mereka mengaji. Kenapa? Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang kawan mereka yang duduk di situ tidak akan menjadi celaka, Ada orang mungkin di sini tak nak mengaji hanya untuk kontrol elektrik. Saya tak mengaji, Habib, cuma kalau ada ikon mati atau ini saya boleh benarkan. Tapi Habib cakap apa saya tak ada yang paham. Tak tahu, Habib, saya mungkin dulu itu tak ada sekolah. Karena itu saya cuma benarkan elektrik saja. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Jangan risau, walaupun Anda cuma niat membenarkan elektrik, tapi jamaah-jamaah yang mengaji di sini, Allah cakap
mereka tidak akan membuat kawan mereka celaka. Maknanya orang yang tak nak mengaji pun juga akan dihitung mengaji. Karena itu walaupun kita tak nak ikut pengajian, bukan pengajian saya saja, semua pengajian. Ada majelis maulid, saya tak nak. Habib, saya ini sebenarnya maulid ini saya tak nak hadir. Tapi kenapa Anda di sini? Masakannya sedap, Habib. Masakannya apa? Sedap. Saya nak makan nasi saja, nasi kambing. Satunya lagi, saya pun sama, tapi bukan karena masakannya sedap. Ini akhir bulan, Habib, gaji sudah habis. Gaji sudah habis. Saya hanya nak makan, nanti kalau ada bagi saya nak take away saja. Loh, niatnya hanya nak makan, niatnya tak nak hadir maulid. Tapi Allah cakap, malaikati, tulis semua yang di sini semuanya ikut maulid. Kenapa? Humul qaumu la yashqa bihim jalisahum. Mereka itu adalah kaum yang mana orang yang duduk dengan mereka tidak celaka. Maknanya mereka juga akan dapat kebaikan. Walaupun mereka berniat tak baik, tapi duduk dengan orang-orang baik akan ikut baik. Di dalam hadis lain, orang yang duduk dengan orang baik macam orang duduk di kedai minyak wangi. Karena itu dulu tuh di Mekah, puan-puan ini semuanya hajinya tamatuk ya. Tamatuk. Dulu saya hajinya ifrad. Saya tak pakai deodoran, mungkin ada kalau 1 minggu. Tak tahu bau macam apa itu. Kawan-kawan saya pandai. Habib, saya ke kedai bukhur. Tahu bukhur? Bukhur dupa itu. Dupa. Saya tak beli, Habib. Saya cuma tengok-tengok saja. Wow, ini bagus ya? Bagus. Bau, oh ya bagus. Ini bagus. 1 jam tengok-tengok pergi. Dia tak beli. Kenapa Anda tengok-tengok? Saya cuma ingin dapat bau kedai itu agar saya punya baju wangi. Tak apa-apa itu. Itu tak apa? Tak apa-apa. Tengok di kedai-kedai minyak wangi, dia tak pakai minyak wangi. Dia hanya ingin bau kedainya saja. Sof, tengok. Anda walaupun tidak beli minyak wangi, Anda berteman dengan orang punya kedai minyak wangi, minimum baju Anda wangi. Kalau nanti dapat nasib baik, kawan Anda akan beri sikit. Ini sikit. Untuk apa? Sudah, karena Anda kawan saya. Sof, tengok. Free. Benar? Iya. Tapi kalau Anda kedai dengan dibilang apa? Nafihul kir. Di dalam Riyadhus Shalihin itu dibilang nafihul kir. Nafihul kir. Kir itu apa ya? Kalau orang nak buat besi, dulu kan tak ada, sekarang kan sudah ada, tinggal button, akan ada angin. Dulu kan pakai macam ini, nanti dah macam itu. Lah, kalau Anda berteman dengan itu, apinya itu akan kena. Kalau apinya kena, baju Anda boleh berlubang. Tak kena apinya pun boleh kena hitam-hitamnya. Tak kena hitam-hitamnya pun, minimum baunya pun akan tak sedap. Pulang ke rumah istri, apa ini bau macam sapi. Tapi kalau kawan kita orang di restoran, bila-bila kita akan bawa pulang makanan, sedap sangat, uang banyak ya, ini tak beli, ini free. Sof, tengok. Selama kita berteman dengan orang yang baik, maka kita akan mendapat berkah. Selama kita datang majelis yang baik, kita akan dianggap dari orang yang ada di majelis itu. Kan banyak kan orang-orang itu hadir sebuah majelis taklim, walaupun dia tak paham. Saya tanya, kenapa hadir? Nak dapat berkah saja. Nak dapat berkah. Maknanya kenapa? Agar pada hari kiamat dia dihitung dari orang-orang yang ada di majelis itu. Zaman dahulu
di Hadramut itu kalau ada ulama besar datang, baby-baby itu dikeluarkan semua. Dikeluarkan semua. Walaupun dia tak boleh tengok ulamanya, yang penting ulama tengok dia. Kenapa? Agar dapat berkahnya, agar ketika besar nanti dia boleh bangga dengan anaknya. Dulu ketika saya baby, Habib ini pernah tengok saya, Tuan Guru ini pernah tengok saya. Itulah makna kawan. Man katsara sawada qaumin fahuwa minhum. Karena itu ketika kita doa minta hujan, kita disuruh membawa semuanya. Orang tua dibawa, yang sudah bongkok dibawa, baby pun juga dibawa, bahkan hewan pun juga dibawa, agar terlihat banyak. Kalau terlihat banyak, malaikat akan tengok, Masya Allah, ternyata yang perlu air itu, yang perlu hujan itu banyak. Ketika seperti itu, Allah akan memberikan hujan. Kenapa? Karena banyak itu berpengaruh. Inilah niat yang kedua dan yang ketiga tentang niat duduk di masjid. Yang kedua adalah niat untuk mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah niat untuk memperbanyak jamaah muslimin. Dan insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk niat yang keempat, yaitu niat murabatoh. Murabatoh ini mengikat. Mengikat maknanya saya nak ikatkan diri untuk masjid ini. Bukan maknanya saya tak nak ke masjid lain, bukan itu. Tapi saya ingin sering ke masjid ini. Saya ingin mengikatkan diri saya ke masjid ini. Hidup saya rumah at-taqwa, rumah at-taqwa. Saya beberapa hari yang lalu saya berceramah di Negeri Sembilan. Saya tengok ada rumah warga emas. Saya tengok ini apa macam rumah warga emas? Ini orang-orang tua yang ingin murabatoh. Hidupnya hanya rumah surau. Itulah yang namanya murabatoh. Karena itu pesantren, pondok di Hadramut bukan dikatakan pondok, tapi ribat. Apa? Ribat. Maknanya dia mengikatkan diri dia di tempat itu, agar dia hanya di tempat itu dan dia hanya belajar dan sholat di tempat itu sampai waktu tertentu. Setelah graduate dia akan pergi. Inilah niat yang kedua dan niat yang ketiga. Insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan meneruskan niat-niat yang setelahnya, dan semoga kelas ini diberi berkah dan kita diberi konsisten untuk terus hadir di kelas ini, dan kita diberi konsisten terus untuk terus menuntut dan mencari warisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'al hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala minna syaqiyan wala mahruma. Allahumma la tad'alana dhanban illa ghafartah wa la syaqiyan illa as'atah wa la dhaliman illa hadaitah wa la madluman illa nasartah wa la hajatan min hawaijid dunya illa laka fiha ridha wa lana fiha salah ya rabbal alamin. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila warzuqna jinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ala ma nahu aslafuna salihun wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Setelah ini